Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Iin Gusti Randa, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang dengan NIM 3820242209. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 1 Atap 16 Sarolangun, tepatnya di kelas 7 mata pelajaran IPA dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca doa. Ya, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa ya. Yang belajar, mari kita membaca doa. Doa mulai. Hari ini kita diberi kesehatan karena kita sudah dapat hadir ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa, ya. Tidak ada yang sakit, ya. Semuanya sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta salah satu teman kita untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Semuanya diharapkan berdiri. Indonesia airmu, menumpah darahmu, di sana aku berdiri, bermandu di buku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airmu, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengukuran, ya kan? Siapa masih ingat tentang pengukuran? Masih ingat? Ya, masih ya. Pengukuran itu adalah suatu bentuk pengukuran panjang dan lebar. Untuk kali ini kita masuk ke judul baru, bab baru yaitu klasifikasi makhluk hidup. Tentang klasifikasi makhluk hidup, tentang makhluk hidup dan benda mati. Itu pembelajaran kita hari ini. Ya, manusia, tumbuhan, itu semua makhluk hidup. Kenapa dikatakan makhluk hidup? Ya, karena kita bernapas, kayak manusia bernapas kan? Apalagi, kenapa kita dikatakan makhluk hidup? Kita bergerak, kita berkembang biak, ya kan? Jadi kalau apa perbedaannya kita dengan benda mati? Contohnya apa benda mati tadi? Batu. Ya, batu itu apa ciri-cirinya? Tidak bergerak, tidak memakan, ya.
tidak butuh makan, butuh minum, butuh gerak dan sebagainya. Ya, kamu tadi dari rumah ke sekolah ya apa? Motor. Apa lagi? Jalan. Kenapa bisa dari rumah bisa sampai di sini? Kenapa? Bergerak. Karena kita melakukan pergerakan. Itu adalah contoh ciri-ciri kita sebagai makhluk hidup. Kayak naik motor tadi. Siapa yang naik motor? Motor itu bergerak. Ya, Bu. Motor itu makhluk hidup apa benda mati? Ya, ini makhluk hidup, ini benda mati. Mana betulnya nih? Benda mati. Ya, itu ada nanti kita pelajari ya. Itu yang akan kita bahas. Jadi tujuan kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup hari ini untuk mengetahui mana yang dikelompokkan sebagai makhluk hidup, mana yang dikelompokkan sebagai benda mati. Silakan mengisi kotak-kotak ini. Ibu berikan asesmen diagnostik ya, yaitu pemahaman awal. Tulis nama ya. Silakan diisi, tulis nama. Nama apalagi itu tanggal hari ini. Isikan tabel-tabelnya. Lalu kelompokkan. Baca petunjuknya ya. Ya, jangan lupa nama, tanggal. Oke, terima kasih anak-anak ibu sudah menjawab pertanyaan dari ibu tentang asesmen ini. Oke, bagus semua. Pasti udah tahu semua. Kucing mau hidup ya. Seperti batu benda mati. Ini motor yang masih senjang kita ya. Motor ini ada yang bilang makhluk hidup, ada yang bilang benda mati. Ini nanti yang belum kita sepakati ya. Nanti akan kita pelajari ya. Bermaksud makhluk hidup apa benda mati si motor itu. Ya, terima kasih ya. Jawabannya sana ibu. Baik, sebelum kita mulai, kita akan tonton video dulu ya. Ya, coba perhatikan ya video yang akan ibu tampilkan. Bisa? Nah, kita akan melanjutkan materi yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi coba kalian perhatikan dalam video ini. Dalam video ini kira-kira ada benda apa saja ya? Coba kalian perhatikan dengan seksama. Bisa tidak kalian menggolongkan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati? Nah, kira-kira apa sih alasan kalian menggolongkan bahwa benda yang ini termasuk makhluk hidup atau benda yang ini termasuk benda mati? Oke, makhluk hidup itu tentu saja akan menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik hidupnya. Kemudian apa saja sih ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup itu? Nah, ini ya. Yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk bergerak, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, peka terhadap rangsang, membutuhkan energi, memiliki kemampuan untuk bernafas, melakukan ekskresi, dan juga yang terakhir tersusun atas sel. Kemudian sekarang pertanyaannya, apakah virus itu termasuk makhluk hidup? Virus tidak termasuk makhluk hidup. Karena apa? Karena virus tidak tersusun dari sel. Tubuh virus itu hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada berapa tadi ciri-cirinya? 8. Ya. Nah, seperti contoh yang ibu bawa ini. Ini apa nih di tangan ibu yang ini? Dia termasuk
air. Iya, benar. Jadi, tumbuhan ini yang Ibu pegang, dia memang makhluk hidup. Dia ini bergerak tidak dengan berpindah tempat. Dia bergerak karena angin ya. Nanti beriringnya waktu kan dia tumbuh dan berkembang, itu dia melakukan pergerakan juga. Ya, apalagi ciri-cirinya. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Ya, ini juga dari biji kita tanam tumbuhan ya. Dari biji kita tanam sampai dia bertunas dan sampai dia tumbuh besar menjadi pohon. Kayak manusia itu mulai dari janin, tidak? Apa kita lahir langsung seperti ini? Tidak. Kita lahir itu mulai dari janin dulu. Itu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ciri-ciri yang ketiga, apa yang tahu tadi? Berproduksi. Apa itu berproduksi? Berkembang biak. Manusia berkembang biak kan? Nanti kita sudah besar, kita menikah, kita punya anak, ya kan? Nanti anak kita besar, dia menikah lagi, terus kita punya cucu, ya kan? Itu namanya berproduksi. Kalau tumbuhan, bagaimana dia berproduksi? Kalau dia besar, dia punya buah, ya. Setelah punya buah nanti buahnya akan menjadi individu baru, ya kan? Ada biji kan? Nah, bijinya itu akan menjadi individu baru. Kayak pisang itu tidak punya biji, dia berproduksinya dengan bertunas. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari pada video tadi. Paham? Nah, kita beralih ke apa ini? Batu. Bergerak kah? Bergerak. Ini kenapa dia bergerak? Digerakkan, ya. Ini digerakkan. Bernafas nggak dia? Nah, perlu makan nggak dia? Nah, dia berkembang biak tidak? Tidak. Dia tetap sebesar ini sampai kita tua nanti dia tetap sebesar ini. Mengeluarkan sisa atau ekspresi? Tidak juga. Paham? Paham dari kedua ini? Paham ya? Sangat jelas ya? Oke. Kalau sudah paham, Ibu mau bagikan kelompok? Bisa? Bagikan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, ya. Bagikan kelompok. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai kelompok 2 ya. 6, kelompok 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi ya. Kelompok 4. Iqbal ke sini Bang. Iqbal pindah ke kelompok 3 ya. Chelsea ke sini kelompok 4. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, nih, ini ada LKPD yang akan kita kerjakan, yang akan kita diskusi. Kita sedikit dulu, ya. Semangat. Sedikit kita yang tepuk fokus. Melihat, mendengar, perhatikan, fokus. Oke, fokus ya. Semangat ya. Ini ada lembar aktivitas. Pengerjaannya secara berkelompok. Bisa tanya jawab sama kelompoknya.
Oke? Ibu. Jangan lupa nanti tuliskan nama, tanggal, dan kelompok berapa. Nah, jadi di sana ada petunjuknya mengelompokkan, mengetahui kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi ada objeknya ya, kamu tulis. Satu apa, dua apa, nanti dia bergerak apa enggak, dijontang, bergerak. Dia bernafas apa enggak, ya dicentang bernafas. Tulis objeknya apa, mau tulis batu, mau ya centang. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Jadi setelah kalian menulis lembar aktivitas itu nanti, salah satu perwakilan dari tiap kelompok, setiap kelompok mengirimkan satu utusan untuk menyampaikan hasil diskusinya, ya. Diskusinya ke depan kelas. Ibu minta kelompok 1 dulu. Coba perhatikan yang lain. Ibu minta kelompok 1 ya. Silakan. Siapa yang maju? Sari untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Dari kelompok 1. Nomor 1, kursi. Tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berproduksi, tidak peka terhadap rangsangan, tidak membutuhkan energi, tidak bernafas, tidak mengeluarkan zat sisa ekskresi, dan tidak tersusun dari sel. Manusia. 2. Manusia. Bergerak, tumbuh dan berkembang, berproduksi, peka terhadap rangsangan, membutuhkan energi, bernafas, mengeluarkan zat sisa, dan tersusun dari sel. 5. Motor. Tidak bergerak, akan bergerak jika digerakkan, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berproduksi, tidak peka terhadap rangsangan, membutuhkan energi, tidak bernafas, tidak mengeluarkan zat sisa, dan tidak tersusun dari sel. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang bisa menanggapi? Ada yang bisa menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1? Apa? Tidak, Bu. Oh, tidak ada ya? Ya, jadi itulah hasil diskusi kelompok 1 yang mana di sini banyak macamnya ya. Benar, itu adalah manusia memiliki ciri-ciri seperti ini, betul. Kursi juga tidak memiliki apa yang ada pada ciri hidup. Terus selanjutnya motor ini seperti tunjangan. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kelompok 1. Kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berproduksi, dan tidak terhadap rangsangan, tidak membutuhkan energi, tidak bernafas, tidak mengeluarkan zat sisa ekspresi, tidak tersusun dari sel. 2. Ayam bergerak, tumbuh dan berkembang, berproduksi, peka terhadap rangsangan,
membutuhkan energi, bernapas, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi tersusun dari sel. Itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Ada yang menanggapi? Ada yang bisa menanggapi dari kelompok 2? Apa? Ada? Tidak. Oke, silakan duduk kelompok 2. Kelompok 3 siap? Ya, coba Nurul tampil untuk menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Kucing bergerak, tumbuh dan berkembang, berproduksi, peka terhadap rangsang, membutuhkan energi, bernapas, mengeluarkan zat sisa ekskresi. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Ada yang bisa menanggapi? Oke, coba kelompok 1. Saya setuju dengan pendapat kelompok 3 yang mana makhluk hidup itu sudah pas. Ya, dia memiliki semua ciri-cirinya ya. Sudah pas semua ini. Udah kayak kucing ini ya. Semua ciri-cirinya itu tadi yang ke-9 ya. Ini kelompok 3 ini memberi contoh objeknya kucing. Jadi kucing ini memiliki semua ciri-cirinya, ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada video tadi. Ingat tadi kan? Ada 8 ciri-cirinya. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 lagi ya. Ayo coba Lisa untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Batu tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berproduksi, tidak peka terhadap rangsangan, tidak membutuhkan energi, tidak bernapas, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak tersusun dari sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompok 4? Kelompok 4. Ya, tadi dapat Ibu simpulkan ya kelompok 4 tadi dari semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 makhluk hidup itu sudah benar semuanya. Sudah tergolong semua, sudah memiliki ciri-ciri semuanya. Ya, cuma satu tadi ada kelompok yang kelompok tadi yang memiliki contoh objeknya motor katanya. Dicentang bergerak, tumbuh dan berkembang itu tidak. Terus mengeluarkan zat sisa, dicentang lagi. Ada lagi yang lainnya, kelompok yang lain kayak motor juga tadi kan. Butuh motor itu dicentang bergerak, dicentang butuh makan, dan dicentang mengeluarkan zat sisa atau ekskresi ya. Bahwa motor itu bukan makhluk hidup. Dia tidak bergerak. Jangan dicentang bergerak. Dia tidak bergerak. Dia tidak membutuhkan makan. Terus yang satu lagi, dia juga tidak mengeluarkan zat ekskresi atau zat sisa. Paham? Paham, Bu. Jadi motor itu tergolong benda mati. Kenapa dia bergerak, Bu? Karena digerakkan. Terus motor itu mengeluarkan asap, Bu. Berarti dia mengeluarkan ekspresi. Dia tergolong ke dalam makhluk hidup, bukan? Ya, bukan. Itu adalah bukan. Kalau dia makhluk hidup, dia memiliki 8 ciri-ciri tadi yang ada pada video.
ini ada asesmen formatif. Ini dikerjakan di rumah. Nah, catat soal ya. Nah, bisa kita kembali ke tempat semula. Sudah semua? Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian anggap menarik? Ya, coba Mika. Di bagian pemaparan video, Bu. Oh ya. Menonton video kami merasa tertarik dan tidak mengantuk. Iya, karena ada pandangan mata ke lain ya. Ya, Bu. Bukan hanya memandang ibu saja, bisa memandang video ya. Itu ya yang membuat kalian menarik ya. Terus yang dari hasil pembelajaran kita hari ini, apa perbedaan makhluk hidup dan benda mati tadi? Ya. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari, menurut saya, perbedaan makhluk hidup dan benda mati adalah yang mana perbedaannya adalah makhluk hidup dapat bergerak, makan, tumbuh dan segalanya, sedangkan benda mati tidak. Oke. Terus, menurut kalian, ya, apakah penting mempelajari tentang makhluk hidup dan benda mati ini? Ya, Lisa? Penting, Bu. Dengan adanya pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda mati, kami lebih banyak mengetahui apa saja yang tergolong ke makhluk hidup dan benda mati. Oke. Betul ya, itu. Bagus semua nih. Terus dari pembelajaran kita, ya, tantangan apa yang kalian temukan dalam pembelajaran kita tadi? Ya, Kami mencari sebanyak mungkin apa-apa saja yang tergolong ke dalam makhluk hidup dan benda mati. iya, iya, itu tantangan kamu ya. Kamu harus mikir berapa banyak sih makhluk hidup itu. Nah, jadi padahal kita ini sudah tahu ya, ini makhluk hidup, ini benda mati, sudah tahu semua. Tetapi yang sulit kita memikirkan, oh ini makhluk hidup, ini benda mati ya, itu yang sulit kita pikirkan ya. Karena harus kita kita harus melihat dari ciri-cirinya tadi. Oke, betul. Terus apa yang akan kalian lakukan agar pembelajaran yang akan datang itu lebih memuaskan lagi lah, atau lebih menantang untuk yang akan datang? Ya, tadi Saya akan belajar lebih semangat lagi dari hari ini agar saya mendapatkan ilmu lebih banyak. iya, itu ya, kita harus semangat, harus cari ilmunya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ayo bisa pimpin doa untuk akhir dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum pembelajaran kita berakhir, marilah kita berdoa. Doa mulai. Itulah pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kamu di masa yang akan datang. Akhir pembelajaran ini ya, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.